Pak Samsul dan Pak Haris selaku narasumber dari Kementerian Pan-RB, Ibu Ayu Bulan selaku Kabag Induk PNS Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan, serta para admin informasi dari unit kerja Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir mengikuti kegiatan BIMTEK pengisian rencana kebutuhan ASN melalui aplikasi informasi dalam keadaan sehat walafiat. Ini apa, Pak? Informasi, Bu. Terima kasih atas kehadiran narasumber dari Menpan dan admin informasi UU Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan yang telah berkenan hadir mengikuti BIMTEK pengisian rencana kebutuhan ASN melalui aplikasi informasi. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami persilahkan kepada Kabag Induk PNS Ibu Ayu Bulan untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini bisa terdengar ya? Bisa Ibu, jelas. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Bapak Samsul dan Bapak Haris selaku narasumber dari Kemenpan RB dan para pejabat kepegawaian serta para admin informasi dari unit kerja Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali bimbingan teknis pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini mengikuti bimbingan teknis pengisian rencana kebutuhan ASN melalui aplikasi informasi. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan benar-benar mengerti tata caranya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran narasumber dari Kementerian Pan-RB, para pejabat kepegawaian, sehingga meskipun kegiatan ini mundur ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana. Bapak Ibu yang terhormat, mengingat pentingnya kegiatan ini, mohon ini adalah sedikit saran dari saya, mohon agar diperhatikan dengan baik karena ini adalah salah satu upaya dari Panpus dalam menyamakan persepsi tentang mengenai tata cara penginputan informasi. Speed info, tunggu dengar. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu nanti bertanya kepada narasumber dalam forum ini. Jadi apa yang diharapkan, bagaimana tata pelaksanaannya, kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan kebutuhan PNS dan P3K di setiap unit kerja, dan semua itu agar bisa disesuaikan dengan apa yang kita miliki di Kemhan dan Mabes Angkatan, Mabes TNI dan UU Angkatan, sehingga apa yang kita butuhkan, informasi-informasi yang kita butuhkan dapat terwadahi. Jadi mohon kegiatan BIMTEK ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, karena ini adalah breakthrough, saya pikir demikian.
supaya di kedepannya pelaksanaan pengadministrasian informasi bagi CPNS dan P3K tidak terkendala dengan hal-hal teknis yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi saya rasa demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kegiatan bimbingan teknis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabak Induk Bu Ayu Bulan atas sambutannya. Untuk selanjutnya kepada Pak Samsul kami persilahkan untuk memberikan sambutan atau pengarahan. Izin Bapak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya suaranya ya Pak Anda. Siap, bagus Bapak. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya. Suaranya ibunya masih bagus tuh, masih kencang. Walaupun puasa ya. Alhamdulillah. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di Kemhan, kita memang setiap tahun ya memperbaiki regulasi ya Pak Nanda ya. Siap Bapak. Regulasi kita perbaiki terus sehingga kita arahannya memang menjadikan ASN yang memang lebih baik lagi ya ke depannya. Nah, perbaikan regulasi ini ada beberapa pendapat daripada teman-teman. Ada yang menganggap bahwa ini menyulitkan, ada yang menganggap ini mempermudah ya Pak Nanda ya. Tergantung kita memanfaatkan regulasi ini. Nah, regulasi yang kita buat banyak sekali tahun 2022, sehingga di 2023 ini perlu ada perubahan-perubahan yang mendasar. Pertama, perubahan regulasi yaitu telah terbitnya Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang kelembagaan Pak ya. Kelembagaan, sehingga kita perlu menyesuaikan kembali struktur organisasi kita. SOP-nya kita, sehingga SOP itu perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, inilah yang selama ini kita SOP ini banyak sekali SOP yang sudah bertahun-tahun tapi tidak diperbaiki tata kerjanya. Sehingga harapannya dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu banyak sekali yang teman-teman menjadi kesulitan menentukan sasaran kinerja. Karena sasaran kinerja itu awalnya adalah cascading dari pimpinan GPT Pratamanya. Kalau memang ini program kerjanya dari menteri, terus turun ke eselon 1, turun lagi ke eselon 2-nya. Nah, inilah yang akan kita lakukan pembuatan pekerjaan-pekerjaan. Nah, teriring dengan sudah ada dua kebijakan itu tadi, banyak hal yang memang kami tambahkan kembali sehingga ada yang tidak sesuai Pak Nanda. Nah, kita perbaikin lagi dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini selama ini menjadi problem Pak Nanda, ya. Karena begitu akan membuat SKP, banyak butir-butir kegiatannya yang tidak tertampung ya atau tidak dapat diikuti, sehingga kami melakukan perubahan kembali tentang jabatan fungsional sehingga tetaplah Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu. Nah, harapannya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini sudah dapat kita gunakan tahun 2023 ini ya. Nah, di mana ciri khasnya tidak lagi kita diperlukan membuat dupak dan pak, langsung sasaran kinerja. Nah, ini mungkin teman-teman yang kemarin pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyataraan atau memang sudah dari awal jabatan fungsional atau memang belum fungsional. Nah, ada ketertarikannya untuk menduduki jabatan fungsional sehingga jabatan fungsional inilah menjadi ujung tombak
pelaksanaan tugas sehari-hari di instansi itu. Jadi CPT pertama, kalaupun masih ada administrator, dia hanya memimpin. Jadi tidak lagi melaksanakan tugas keteknisan. Jadi mereka hanya koordinasikan segala macamnya. Nah, inilah Permenpan nomor 6 ini yang dan Permenpan nomor 1 ini. Nah, untuk yang jabatan pelaksana Pak Nanda, kemarin kita kan banyak sekali jabatan ya Pak ya. Ada sekitar 3.400-an lebih ya jabatan. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi hanya 3 kelompok jabatan itu ya. Nah, dengan Permenpan 45. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya Permenpan 45 dengan ditetapkannya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini, teman-teman bisa menyesuaikan kembali peta jabatannya Pak Nanda. Nah, itu yang diharapkan tadi. Nah, karena kenapa? Yang tadinya mungkin belum maksimal menggunakan nomenklatur jabatan fungsional, tentunya tidak ada kekhawatiran lagi untuk menetapkan jabatan fungsional ini, Pak Nanda ya. Jadi kita harapannya memang di dalam organisasi itu tidak ada jabatan lain lagi selain jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dengan Permenpan 45. Nah, itulah yang kita petakan. Nah, tadinya banyak ya, kita sederhanakan saja, tidak lagi menjadi ribuan, tapi cukup 3 kelompok. 3 kelompok itu pun juga hanya terdiri dari beberapa jabatan pelaksana. Nah, ini mungkin lebih tidak terlalu sulit lagi Pak Nanda ya di dalam formasi. Harapan kita seperti itu. Nah, ini pun juga mungkin masih ada perbaikan-perbaikan lagi ya, tapi sementara ini dulu Pak Nanda ya yang kita kerjakan saat ini. Ya, memang sudah kami akan siapkan juga beberapa ketentuan lagi terkait dengan penghitungan kebutuhan ya. Dan anjap itu nanti tidak perlu lagi instansi yang membuat anjap. Ya kan, sudah akan ada dari Menpan nanti anjapnya Pak ya. Nah, terkait dengan penghitungan kebutuhan itu untuk jabatan fungsional, kita mungkin yang akan menetapkan kebutuhan itu adalah instansi masing-masing. Seperti Kemhan, tidak perlu lagi ada persetujuan segala macam dari instansi pembina, dari Menpan. Kecuali kalau mau diskusi nggak apa-apa ya, masih boleh ya. Nah ini nanti kita akan berikan kebebasan kepada instansinya untuk mengelola kebutuhan itu sendiri. Tapi teriring dengan kebijakan yang lain yang pun juga mungkin ada terkait dengan struktur gaji segala macam. Nah, inilah perubahan. Nah, di dalam sistem aplikasi Pak Nanda, jadi kemarin kan memang sudah dibuka kembali ya aplikasi informasi ya untuk dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini saya nggak tahu nih apa kendalanya di Kemhan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya kan, karena ini kan sudah kita lakukan sejak 2014 Pak Nanda ya. Ya berarti kan sudah dewasa lah ya kan. Ya, tapi apapun juga pasti ada kerisauan kita karena tak khawatir begitu diusulkan, begitu akan usul formasi ditolak oleh aplikasi. Bukan oleh Menpan lo yang nolaknya Pak Nanda, tapi aplikasi yang nolak. Kalau selama ini kan selalu kami dibully, wah Menpan yang nolak. Ya tidak lagi ya kan. Kita tidak mau lagi seperti itu sehingga aplikasi lah yang menolak ya kan, karena sekarang sudah menghindar sedikit lah Pak Nanda ya. Nah ini yang mungkin kita apa dulu yang bisa kita kerjakan di tahun ini ya kan, saat ini, dan jabatan apa saja yang memang menjadi kebutuhan daripada Kemhan. Nah, itulah yang mungkin yang dapat kita kerjakan Pak Nanda, karena penyusunan informasi tidak lama loh Pak Nanda, sampai dengan akhir April ini ya. Iya, betul. Nah, ya, jadi kalau itu walaupun konsentrasi kita masih ke guru, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ya, dan juga untuk formasi masih kita bergiliran lah ya antara PNS dan P3K. Kalau dulu kita hanya PNS, dan sekarang sepertinya lagi turun hujan P3K Pak. Nah, ya sementara karena rasio perbandingannya memang harusnya antara PNS dan P3K itu nanti seimbang Pak.
ya. Hmm. Entah 60% atau 50% ya. Nah, arahnya ke sana. Kalau sekarang kan belum seimbang, Pak, ya. Oh. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, ini pun juga kebijakan P3K itu pun juga nanti akan kami coba perbaikan kembali ya, sehingga karena sudah dilaksanakan dua tahun ini kan sudah ada ya evaluasi dari kami. Oh, ini kurang ini, kurang ini dalam pelaksanaannya. Nah, mudah-mudahan ke depannya makin harmonis antara PNS dan P3K sehingga terjalinan kerjasama yang baik di dalam suatu instansi pemerintah. Jadi tidak ada membedakan lagi seperti istilah anak tiri, anak kandung, Pak Nanda ya. Jadi memang kita bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tugas masing-masing. Nah, ini harapan kami di Kemhan bisa terwujud, walaupun di Kemhan itu tidak hanya PNS ya Pak ya. Di sana ada TNI, ya kan ya, ada beberapa angkatan di situ. Nah, itu yang mungkin agak berbeda dengan Menpan, dengan Kemdikbud, dengan yang lain ya kan. Nah, ada beberapa instansi yang memang ada PTNI, ada Polri, segala macam. Nah, itu ya kita coba rapikan kembali. Nah, itu sementara dari kami. Nanti kalau memang akan ada Pak Mas Sohada mau paparan? Oh, Pak Suhada ya? Suhada. Siap. Ya. Nah, mungkin itu dulu Pak Nanda yang dapat kami sampaikan, sehingga perlu memang perlu ada perbaikan ya di dalam aplikasi jabatan-jabatan dalam aplikasi informasi. Demikian Pak Sanda dan Pak Nanda. Siap, Bapak. Terima kasih kepada Pak Samsul atas sambutan dan pengarahannya. Jadi sudah mulai tergambarkan bahwa yang kita sikapi dan kita harus adaptasi adalah peraturan-peraturan yang baru, kebijakan baru untuk memperbaiki SOP-SOP yang baru juga. Gitu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai bimbingan teknis pada siang hari ini kepada Pak Suhada ya. Tadi rencananya Pak Haris. Iya, memang kami bagi-bagi tugas Pak. Oh, siap Bapak. Iya, Sohada tadi mau ditarik lagi di kelompok lain, kayak ini Harisnya susah aja Sohada ya jadinya. Iya. Ayo dah. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Pak Suhada. Terima kasih Pak Nanda, yang saya hormati Pak Samsul, dan Bapak Ibu semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya mohon maaf belum bisa menghadiri secara langsung ya Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Saya izin mohon share screen ya Pak. Siap. Izin Pak, masih di disable ya Pak?